memilih tidak mencicipi ini. Bakwan jagungnya, tepung semua, jagungnya nggak ada. Saya mengambil resiko ini dengan suapan yang besar. Jadi eliminasi yuk. Dengan jumlah segitu agak enak jadinya. Ikan enak, udah bagus, bikin pisang goreng aja nggak bisa. Kalian telah menyelesaikan tugas kalian untuk membuat 2 hidangan dari mystery box kita kali ini. Sasha, sedang ke depan. Ketika saya bawa makanan saya di depan chef master, saya pede-pede aja ya terus terang. Saya harus bangga dengan hal itu. Ikannya enak, bumbunya bagus, komposisinya ada pedas, ada asam-asam sedikit, tapi ada herbsnya dari daun kemangi. Kamu menambahkan kacang mede itu bagus, ada tekstur yang didapat dari situ. Dessert yang sangat menolong dari dessert kamu coklatnya. Kalau nggak ada coklatnya mungkin seret banget tuh, mesti minum 1 gelas penuh air. Ikan ala Thai-nya itu benar-benar Thai sekali ya. Bagus, rasanya benar-benar seperti beberapa hidangan tradisional dari Thai. Tingkat kematangan ikannya sangat bagus. Dalamnya dagingnya masih lembut, yang tidak perlu dikunyah pun dia pecah di dalam mulut. Nah, dessertnya, saya udah bilang tadi sama kamu, kue lumpur itu salah satu kue tradisional Indonesia yang paling saya suka. Itu bukan kue lumpur, ya. Sorry, thank you. Kevin, silakan maju ke depan. Apa ini Kevin namanya? Itu ikan goreng dengan bumbu rempah kemangi sama coklat lava Coklat apa? cake. Coklat Lava cake. lava cake. Jadi kalau misal dibuka harus keluar coklatnya gitu dong ya? So, You hope so. Berapa lama kamu masukin ke oven ini? 10 menit. 10 menit. Tadi saya bilang, kalau itu lava cake-nya sempurna, kamu langsung menang, kita nggak usah tes yang lain lagi. Coba tes. Kita coba sekarang tes, lava cake-nya lava nggak? Kevin. Emang ini cantik ya? Dipotong bawahnya malah taruh daunnya sama pucuknya. Balik ya? Oh enggak, bukan lava. Dan bikin saya malu sama chef master Rin itu diangkat. Itu benar-benar gagal total, dan itu hari ini saya ngerasa saya seperti mempermalukan diri saya sendiri di depan para chef master dan di depan peserta lainnya. Pengen sama sanggup membuat itu dua hal yang berbeda. Ini bukan main-main. Sesuatu yang kamu buat, kami yang harus mencicipi. Saya mendingan memilih tidak mencicipi ini. Albi? Apa ini namanya?
tim gurame jahe. Dan dessertnya bolu kukus putih telur rasa stroberi. Tingkat kematangan ikannya pas. Saya suka banget sama bumbu kamu. Sayangnya bonus kamu, bakwan jagungnya, tepung semua, jagungnya nggak ada. Bakwan tepung jadi. Kalau kamu bikin sesuatu kayak pekerja jagung, make sure jagung itu adalah utamanya. Sama dengan dessertnya sebenarnya enak. Cuman karena kamu sudah menyebutnya sebagai bolu, ekspektasi orang akan mengharapkan itu bolu. Kamu tinggal bilang aja ini puding strawberry kukus misalnya. Orang akan ekspektasinya nggak mencari bolunya. Karena bolu harus ngembang, harus agak ringan. Ini berat. Ya Lucky, silakan ke depan. Saya mau ngambil resiko ini dengan suapan yang besar. Jadi kalau sampai ini menjijikkan, awas kamu. Kalau untuk adonan crepes, itu saya yakin itu matang, jadi nggak mungkin mentah, karena saya udah goreng istilahnya ya. Saya udah goreng itu dua sisi, jadi satu sisi dan satunya lagi. Nggak hanya cuma satu sisi aja, dan saya sudah coba. Eliminasi yuk. Eksekusi daripada masing-masing bahan itu harus benar-benar. Kalau kamu bikin crepe yang benar. Buah juga kalau misalnya jangan asal masuk, rasain dulu buahnya. Pisangnya mateng nggak? Kalau pisang nggak mateng, jangan bikin pisang, strawberry aja udah. Atau crepe aja dengan saus toffee. Agus, silakan ke depan. Ketika saya membawa makanan ke depan untuk food testing ya, jujur sebenarnya saya sedikit kurang percaya diri dengan makanan penutup saya. Menurut saya makanan penutup saya itu terlalu simple dan untuk kreativitasnya itu kurang. Tetapi dengan main course yang dari ikan si kacang tadi, menurut saya itu pasti memuaskan, pasti dapat pujian. Makanan utama, Ya. menarik dan rasanya enak karena berasa masih ikannya. Ya. Terus sama rempah-rempah yang ada di dalamnya membuat dia jadi nggak amis dan enak dimakan. Dengan saus kacang bedenya enak juga. Jadi komposisinya bagus, ditambahkan dengan jeruk purut jadi enak, pas. Makasih saya Mas. Jadi ikan kacang, saus kacang. Presentasi saya suka. Makasih saya bisa. Kemajuan. Puding ikan kamu enak, Makasih saya Mas. tapi dessertnya ya, kayaknya cocok buat rumah sakit kalau menurut saya. Kalau untuk dessert tuh kayaknya butuh ada campuran tekstur, kayak misalnya kamu taruh atasnya mungkin sesuatu kacang mede, Ya. sesuatu yang garing, atau kamu campurin bolu itu cuma jadi custard, nggak apa-apa. Cuma kalau itunya sendiri dengan jumlah segitu agak enak jadinya. Tapi all over, good. Makasih saya Mas. Makasih Agus. Oke, Priscil. Boleh tahu kamu masak apa? Itu ikan gurih masak santan. Ikan gurih masak santan. Terus? Itu ya pisang goreng saus coklat. Kamu pernah masak ikan sebelah sebelumnya? Kok tahu itu ikan sebelah? Soalnya sebelahnya nggak ada mukanya. Pinter juga. Bumbu kamu itu enak,
kayaknya tidak pernah punya masalah dengan cita rasa. Cuman mungkin dari segi teknik dan presentasi. Ada baiknya kulitnya mungkin bisa dikupas atau ikannya digoreng benar-benar crispy dan sausnya mungkin dipisah. Karena kalau kulitnya itu menjadi kenyal dan membal. Ini cuma tips tambahan. Selain kamu tahu itu ikan sebelah. Bakwan tepungnya enak. Itu saya sarkastik. Seandainya kamu nggak ngerti. Artinya pisang goreng nggak ada pisangnya. Itu tepung semua isinya. Sebenarnya saus coklatnya sudah bagus. Rasanya manis tapi tidak terlalu manis. Cuman ya pisangnya tidak ada. Ikan enak, udah bagus. Bikin pisang goreng aja nggak bisa. Baiklah, selamat kalian telah menyelesaikan tantangan Mystery Box. Tapi di tantangan ini ada beberapa nama dari segi teknik, cita rasa, presentasi sangat memuaskan. Tapi banyak di antara kalian yang sangat kurang memuaskan. Dan pemenangnya adalah selamat kepada Agus. Pemenangnya adalah Agus. Ya Allah, jujur saya sangat bahagia sekali. Ternyata ya sesuai lah maksudnya dengan hati saya yang ceria. Terima kasih dengan baju baru saya, dengan hati ceria saya. Mari kita sekarang ke dapur MasterChef untuk memilih bahan utamanya. Agus berhasil memenangkan tantangan Mystery Box.